Assalamualaikum teman-teman. Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa yang selalu kita ucapkan adalah serius. Belajar itu ibadah. Sedikit demi sedikit, hal-hal yang kita pelajari setiap harinya akan menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Semangat ya buat kamu yang sedang mempelajari sesuatu hal yang bermanfaat. Hai, perkenalkan, aku Siti Faiza Nuraini. Aku mahasiswa semester 6 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Cuplikan di awal buat kamu. Iya, buat kamu yang sedang mendengarkan podcast aku kali ini. Yang berjudul Pengantar Kewirausahaan. Teman-teman masih semangat belajar ya? Karena di sini aku nggak akan membahas sendirian. Aku ditemani oleh salah satu teman aku yang bernama Siti Rohimah. Hai Kak Siti Rohimah, perkenalkan diri kamu ya ke teman-teman podcast kita kali ini. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Rohimah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Oke, Kak Siti Rohimah ini yang akan menemani kita dalam podcast kali ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi di awal, bahwa di podcast kali ini kita akan membahas tentang pengantar kewirausahaan. Sebelumnya aku mau tanya dulu deh, menurut kamu beda nggak sih pengertian antara wirausaha dan kewirausahaan? Soalnya kan itu ada dua kata yang hampir sama, akan tetapi mungkin pengertiannya berbeda. Bisa Kak Rohimah tolong jelaskan ke teman-teman podcast kita? Oke, menurut aku pengertian antara wirausaha sama kewirausahaan itu berbeda ya, meskipun katanya itu hampir mendekati gitu. Nah, untuk pengertian wirausaha itu sendiri yaitu orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan gitu. Sedangkan untuk pengertian kewirausahaan itu sendiri yaitu semangat, sikap atau perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, jadi dua kata ini memang berbeda tetapi tujuannya tetap searah kayak gitu. Oh, oke baik. Jadi menurut kamu kalau wirausaha itu adalah orang yang menjalaninya ya, sedangkan kewirausahaan itu adalah sebuah perusahaannya ya, seperti itu. Iya Za, betul sekali. Oke, nah untuk tujuan kewirausahaannya itu sendiri apa? Untuk tujuan kewirausahaan ini sih ada beberapa poin di sini ya. Yang pertama itu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Terus menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat atau sikap perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Selain tujuan, pasti ada kan ya manfaatnya.
Bisa Kak Rohima jelaskan manfaatnya itu apa, biar teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini juga bisa lebih tahu tujuan dan manfaatnya dari kewirausahaan itu sendiri. Baik, untuk manfaatnya itu sendiri yaitu menambah daya tampung tenaga kerja sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Terus memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Dan bisa mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan kayak gitu. Oh, bagus sekali ya teman-teman. Kasih plus dulu dong buat Kak Siti Rohimah. Terima kasih ya Kak Siti Rohimah. Nah, selain tujuan dan manfaatnya, ada nggak contoh wirausaha yang bermodal kecil dengan keuntungan besar yang bisa dicoba oleh semua orang? Mulai dari anak-anak, orang dewasa, sampai ibu rumah tangga. Kan banyak tuh sekarang anak kecil juga udah punya media sosial. Bahkan kalau bisa kita manfaatkan media sosialnya ini mungkin bisa dibarengi dengan berjualan online. Kan lumayan ya, bisa menguntungkan juga. Apalagi sekarang lagi keadaan COVID, pemasukan mungkin belum stabil. Nah, ada nggak wirausaha untuk anak-anak yang gampang tapi menghasilkan dengan modal yang sesuai? Bahkan bisa jadi modalnya itu minim. Ada sih, ada banyak malah. Kalau kitanya emang benar-benar niat untuk berwirausaha, pasti semuanya juga bisa dijadiin bahan wirausaha ya kan. Nih, contohnya seperti kita untuk para calon-calon guru. Bisa tuh kita membuka bimbel. Kan lumayan tuh ada waktu luang ya kan, daripada kita nganggur, mending kita buka bimbel. Kan lumayan juga penghasilannya gitu. Nah, untuk para ibu-ibu yang hobi memasak, bisa kayak bikin semacam catering rumahan gitu kan, lumayan juga penghasilannya dengan modal yang minim tapi bisa menghasilkan keuntungan yang besar gitu loh. Sebenarnya sih masih banyak ya yang bisa dijadiin usaha, tapi balik lagi kan sama kitanya mau atau enggak maunya, niat atau enggaknya gitu. Oke, tadi kan udah membahas tentang wirausaha dan kewirausahaan ya. Sekarang aku mau tanya lagi nih. Kalau menurut pandangan kamu, Kak Siti Rohimah, antara wirausaha dan wira swasta itu bagaimana? Apakah ada perbedaannya atau bagaimana? Oke, menurut aku pengertian antara wirausaha sama kewirausahaan itu berbeda ya, meskipun katanya itu hampir mendekati gitu. Nah, untuk pengertian wirausaha itu sendiri yaitu orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan gitu. Sedangkan untuk pengertian kewirausahaan itu sendiri yaitu semangat, sikap atau perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, jadi dua kata ini memang berbeda tetapi tujuannya tetap searah kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya ini ya, bahwa istilah wira swasta sama saja dengan wirausaha, walaupun rumusannya berbeda-beda, tetapi isi dan karakteristiknya sama. Namun ada perbedaan fokus antara kedua istilah tersebut. Wira swasta lebih fokus pada objek, ada usaha yang mandiri, sedangkan wirausaha lebih menekankan pada jiwa, semangat, kemudian diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan. Iya Za, betul sekali. Terima kasih Kak Siti Rohimah karena sudah menemani kita dalam podcast kali ini. Nah, gimana? Kamu masih semangat belajar kan ya? Apalagi belajar sambil berwirausaha. Waktu itu adalah emas loh. Apalagi waktu untuk belajar. Jadi, buat aku,
buat kamu dan kita sebagai pelajar dan mahasiswa, dapatkan dan buat waktumu dimanapun keberadaannya untuk mendapatkan ilmu. Impian bisa kamu wujudkan dengan jalan pikiranmu. Jalani belajar dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Jadi, jangan lelah dan menyerah untuk belajar. Jalani aja penderitaannya sekarang. Sebab suatu saat nanti kamu bisa hidup sebagai juaranya. Semangat belajar, semangat sukses.